warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Nurul Hakimah, NIM 2319141. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai resensi buku yang telah saya baca, yang berjudul Bapangku Bapungku. Sebelumnya saya akan menyampaikan identitas dari buku ini terlebih dahulu. Buku ini berjudul Bapangku Bapungku. Penulisnya Pak Gohardian, penyunting buku Mafinis Pak Radiamas, penerbit Indiva. Ketebalan bukunya 232 halaman, ukuran 20 cm, cetakan pertama pada April 2015 dengan harga 49.000. Saya akan mempresentasikan mengenai sinopsis dari novel ini. Ketika melihat judulnya saja, kita dapat mengetahui bahwa novel ini menceritakan tentang kehidupan seorang bapak, di mana bapak ini merupakan sebutan untuk orang tua laki-laki dalam keluarga yang berlatar belakang Jawa. Seperti yang kita ketahui sendiri, di Indonesia ini terdapat beragam suku dan bahasa. Begitupun dengan sebutan bapang dalam novel ini. Ini berasal dari daerah suku Semande, Sumatera Selatan, yang digunakan untuk menyebut seorang bapak. Sebutan bapung sendiri dalam novel ini merupakan sebutan bagi bapak yang pang. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa novel ini menceritakan mengenai kehidupan seorang bapak yang menyukai gaya pang. Bapang adalah seorang kepala rumah tangga atas istri dan juga keempat anaknya, yaitu Alap, Hanum, Tuah, dan juga Anjang. Mereka adalah keluarga yang berlatar belakang Islam. Bapang sendiri mempunyai prinsip bahwa belajar itu di sekolah terdekat saja, dan keinginan agar anaknya itu selalu berprestasi di sekolah. Namun prinsip itu seketika berubah. Akhir tahun pelajaran, Bapang mendadak ingin mengeluarkan anaknya di sekolah. Hal ini tentu saja memicu perdebatan antara Bapang dan juga istrinya. Bahkan hampir saja ada kata cerai antara keduanya. Namun setelah ditengahi oleh Uwak Bugui, Bapang sendiri sedikit melunak untuk menunggu sampai 1 tahun sampai sekolah versi Bapang sendiri itu berdiri. Sekolah yang didirikan Bapang ini terbilang unik. Modelnya berbeda dari sekolah umum. Terbukti 20 tahun kemudian keempat anak-anaknya menjadi orang-orang yang sukses, di mana mereka bertumpu pada kelebihannya masing-masing. Berkat keyakinan, kegigihan, dan kerja keras Bapang, keempat anaknya ini menjadi orang-orang yang sukses. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kelebihan maupun kekurangan dari novel ini. Ada beberapa kelebihan dalam novel yang saya baca ini. Yang pertama, ceritanya ini menampilkan pendidikan karakter yang kental, sehingga sesuai menjadi bacaan kita para pelajar. Yang kelebihan yang kedua, yaitu ceritanya menghibur. Hiburannya tentu saja tidak hanya disajikan dari segi batin, yang kaya akan pendidikan karakter serta pengalaman hidup yang dapat dipilih ataupun diambil hikmahnya. Akan tetapi di sini juga disajikan hiburan secara fisik yang menjadikan para pembacanya itu tertawa sepanjang membaca novel ini. Selain beberapa kelebihan di atas, terdapat juga beberapa kekurangan dari novel yang saya baca ini. Yang pertama, kelemahannya itu terletak pada ilustrasi sampulnya, yang di sini itu terlihat kurang menarik.
di sini malah menurut saya memberikan kesan novel komedi. Padahal di dalamnya ini isinya adalah novel serius yang diceritakan dengan lucu. Kelemahan yang kedua yaitu ceritanya terdapat perilaku yang tidak sinkron antara pendidikan karakter dan juga keluarga seorang muslim. Baiklah teman-teman, novel ini sangat saya rekomendasikan untuk dibaca siapapun, baik para remaja, dewasa hingga orang tua. Terutama di sini bagi orang tua, para pendidik maupun calon orang tua dan juga calon pendidik seperti kita ini. Dan juga bersiap-siaplah ketika membaca novel ini, kita akan dibuat tersenyum, tertawa, kesal, gemes, sedih, terharu, dan sebagainya. Saya akan menyampaikan kutipan inspiratif yang akan menjadi penutup presentasi saya. Dunia ini hanya akan dikuasai oleh orang-orang yang gigih. Orang-orang yang mengeluh hanya akan berakhir sebagai pecundang. Dikutip dari novel Bapungku Bapangku pada halaman 44. Terima kasih, demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.